progres kerja kepala sekolah lewat PMM. Dengan judul yang saya ambil di sini, upaya pengelolaan kinerja di PMM, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Itu judul yang saya ambil untuk progres kinerja kepala sekolah. Upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini diambil berdasarkan pada raport mutu pendidikan pada SD Negeri 67 Ambon. Pada poin guru itu mengalami merah atau penurunan. Yang akan dibahas yaitu target perilaku. Ada 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama, kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan kepada guru. Kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktek dan kualitas pembelajaran khusus pada guru. Kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Kepala sekolah yang baik akan terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisanya secara mendalam untuk memahami penyebab dan dampaknya. Selain itu, kepala sekolah juga dapat meningkatkan kompetensi guru dengan cara 1. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara rutin. Yang kedua, menggandeng lembaga pendidikan dan pemerintah terkait. Yang ketiga, membimbing guru. Yang keempat, mengikut sertakan guru dalam kegiatan diklat, seminar, workshop, maupun KKG. Dan kegiatan ini seringkali diberikan kesempatan kepada guru bergiliran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti di hotel, di mana itu diberikan kesempatan. Itu salah satu poin untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang berikut juga contoh yang lain seperti pendampingan misalnya pada saat kita penyusunan program-program harian. Itu juga peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Refleksi kompetensi adalah pembentukan pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik. Yang berikut, sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan profesional para guru. Salah satu cara efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui kegiatan refleksi mendalam. Refleksi ini tidak hanya sekedar mengingat kembali apa yang telah dilakukan, tetapi lebih kepada proses analisis yang mendalam untuk memahami apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa refleksi mendalam ini dianggap penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran diri. Artinya, guru menjadi lebih sadar akan kekuatan, kelemahan mereka dalam mengajar. Yang kedua, memperkaya pemahaman. Guru dapat menggali lebih dalam tentang teori pembelajaran dan praktek terbaik. Yang ketiga, pengembangan inovasi. Guru terdorong untuk mencari cara-cara baru dan kreatif dalam mengajar. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Seperti guru merasa lebih termotivasi untuk terus belajar, berusaha, mencari tahu dalam hal untuk berkembang. Peran kepala sekolah dalam memandu refleksi. 1. Menciptakan budaya refleksi.
Kepala sekolah perlu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung budaya refleksi, di mana guru harus merasa aman untuk berbagi pengalaman dan ide-ide mereka. Yang kedua, memberikan model refleksi. Kepala sekolah dapat menjadi contoh dengan cara terbuka merealisasikan praktek kepemimpinannya sendiri. Yang ketiga, memfasilitasi diskusi. Kepala sekolah dapat memfasilitasi diskusi kelompok atau individu untuk membantu guru menggali lebih dalam pemikiran mereka. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Kepala sekolah memberikan umpan balik yang spesifik, relevan, berfokus pada pengembangan. Yang kelima, menyediakan sumber daya. Kepala sekolah memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan refleksi seperti waktu pelatihan yang teratur. Kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Dalam proses pengembangan kompetensi guru, berbagai kendala seringkali muncul. Beberapa hal diantaranya kurangnya waktu. Jelas kalau ketua punya 3 ruang seperti ini pasti kita mengalami kendala demikian. Beban kerja yang tinggi seringkali membuat guru sulit meluangkan waktu untuk kegiatan pengembangan profesional. Yang berikut, kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dari pihak sekolah seperti fasilitas, sumber daya yang memadai dapat juga menghambat proses pengembangan. Itu tepat. Ambil contoh saja, kalau misalnya sini ketua punya matematika pada SD di Genap 7 awal. Kalau guru matematikanya diajar oleh guru bahasa Indonesia, itu namanya tidak memadai atau tidak efisien, dan itu menghambat. Yang berikut, kurangnya motivasi. Beberapa guru mungkin kurang termotivasi untuk berubah atau mengembangkan diri. Kurangnya relevansi. Program pengembangan ini tidak relevan dengan kebutuhan guru, dapat mengurangi efektivitasnya. Hambatan struktural. Hambatan struktural ini, sekolah yang kaku dapat menghambat inovasi dalam sebuah perubahan. Strategi mengatasi kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kepala sekolah dapat melakukan beberapa hal penting. Yang pertama, harus fleksibilitas, menawarkan berbagai pilihan kegiatan pengembangan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kolaborasi, membangun kemitraan dengan lembaga pelatihan atau sekolah lain untuk memperluas akses terhadap sumber daya dan program pengembangan, seperti kalau misalnya ketua berkenan atau ketua bersedia untuk melakukan studi tiru pada sekolah lain. Nah, itu seperti contoh seperti itu. Yang ketiga, motivasi, memberikan penghargaan dan pengakuan atas upaya guru dalam pengembangan diri. Artinya seorang pemimpin atau kepala sekolah, dia wajib memberikan pengakuan. Artinya dia harus mengakui kelebihan guru. Kalau guru itu cerdas, guru itu mampu, kepala sekolah tidak boleh malu untuk mengakui hal itu. Itu merupakan motivasi bagi masing-masing pribadi yang diberikan oleh seorang kepala sekolah. Pemberdayaan guru untuk mengambil inisiatif dalam pengembangan diri. Penjelasan yang kedua, kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan guru. Melibatkan guru dalam memberikan umpan balik itu adalah langkah yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ketika guru merasa didengarkan, dihargai, mereka akan lebih termotivasi atau bersemangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri, bisa juga dalam bentuk kreasi-kreasi lain.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang kepala sekolah dalam melibatkan guru dalam memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang konkret dan spesifik bukan hanya sekedar pujian umum. Misalnya, alih-alih mengatakan Anda mengajar dengan baik, katakan strategi pembelajaran kelompok yang Anda gunakan sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa. Umpan balik yang berfokus pada perbaikan, umpan balik yang terfokus, yang konstruktif akan membantu guru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan solusi yang tepat. Umpan balik yang tepat waktu, semakin cepat umpan balik diberikan, semakin besar dampaknya bagi guru. Ini bagi guru, tapi kalau bagi siswa, ketika siswa memberikan jawaban, itu ketua harus berikan aplaus, atau harus memberikan pujian, dan umpan balik lain seperti pertanyaan-pertanyaan yang itu berikan kepada siswa. Ketua harus bisa targetkan bahwa apa siswa ini dia bisa memberikan jawaban balik ke kita, sehingga penjelasan atau materi yang kita bawa di hari itu dia bisa kena sasaran. Ciptakan suasana di mana guru juga dapat memberikan umpan balik kepada kepala sekolah. Hal ini memperkuat hubungan profesional dan meningkatkan rasa saling percaya. Meningkatkan rasa saling percaya Bapak Ibu, ketulia dalam bentuk-bentuk tugas saja. Kalau betul bilang kumpul tanggal sekian, kisi-kisi dan soal, ya tanggal itu. Dan saya bersyukur berterima kasih di sini SD 7 Ambon selalu melakukan hal itu tepat waktu. Jenis dan besaran dukungan kepada guru. Dukungan profesional, pelatihan dan pengembangan diselenggarakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan guru baik dalam bentuk workshop, seminar maupun program-program yang bersertifikasi. Monitoring. Pasangkan guru yang berpengalaman dengan guru yang baru atau yang membutuhkan dukungan tambahan. Ya, studi banding misalnya, pastikan kunjungan ke sekolah lain untuk belajar dan praktik terbaik. Yang tadi saya bilang studi tiru tuh. Kalau ketua berkenan ke sekolah lain, studi tiru itu, ketua ke sana, ketua bisa meniru apa yang belum ada di ketorang. Ketua ke sana, ketua belajar apa yang mereka punya kelebihan, lalu itu menjadi kekayaan bagi ketua untuk sekolah dan pengembangan kompetensi guru masing-masing. Yang berikut dukungan administratif. Pengurangan beban administratif. Sederhanakan tugas administrasi guru agar mereka dapat lebih fokus pada pembelajaran. Penyediaan sumber daya. Pastikan guru memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan seperti buku, alat peraga, dan teknologi. Kalau buku sih tersedia, alat peraga itu tidak bisa disediakan oleh sekolah atau guru yang melakukan sesuai dengan itu punya kebutuhan mengajar pada saat itu yang terfokus pada ketumpunya modul ajar. Yang berikut dukungan emosional dalam bentuk apresiasi, memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi guru. Dukungan psikologis, ciptakan lingkungan kerja yang positif atau kondusif yang bisa mendukung. Cara melibatkan guru dalam memberikan umpan balik. Gunakan kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik dari guru secara anonim. Yang berikut diskusi kelompok. Adakan diskusi kelompok untuk membahas isu-isu yang relevan. Yang berikut wawancara individu. Lakukan wawancara individu dengan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kotak saran. Sediakan kotak saran di tempat yang mudah diakses. Misalnya di sekolah atau kotak saran khusus buat guru.
lalu untuk merefleksikan lewat kuesioner. Misalnya setiap guru dia mau tulis apa saja silahkan diisi pada kotak saran mengenai kepala sekolah. Dan di situ kita bisa tanpa menulis nama, ya sehingga kita bisa baca bahwa oh ternyata kekurangannya ada di sini, ternyata kelebihan kepala sekolah ada di sini, ternyata yang kepala sekolah harus diubah karena tidak sesuai dengan apa yang diterapkan. Itu penting. Manfaat melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, meningkatkan kepuasan kerja guru. Guru merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengembangan sekolah. Dengan demikian, beban-beban kerja tambahan yang diberikan kepada guru itu wajib diterima, karena itu juga sesuatu yang bisa meningkatkan kinerja guru. Yang berikut, meningkatkan kualitas pembelajaran. Umpan balik yang konstruktif akan membantu guru meningkatkan praktek pembelajaran mereka. Meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah akan lebih memahami kebutuhan guru, dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Membangun budaya kolaborasi, guru akan merasa lebih terhubung satu sama lain dan dengan kepala sekolah. Ya, dalam pengertian ketum di sini ketum selalu menganggap bahwa ketum punya hubungan kekerabatan ini tetap terjalin, tidak ada ranks antara kepala sekolah dan guru. Artinya segala macam hal ketum selalu diskusikan secara kelompok. Penjelasan yang ketiga, kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dengan kualitas pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau hal-hal yang lebih penting untuk memahami beberapa konsep yang merupakan kunci. Yang pertama itu pengembangan kompetensi guru. Proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap guru dalam melaksanakan tugasnya. Dan poin nomor 1 ini akan ada pada ketua diri masing-masing. Tanpa menjelaskan pun ketua sudah bisa tahu. Perubahan praktik, perubahan dalam cara guru mengajar menggunakan metode yang baru atau mengadopsi pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran. Kualitas pembelajaran, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tercermin dalam hasil belajar, keterlibatan siswa, dan perkembangan kompetensi siswa. Ya, jadi semua itu akan ada pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu dia nampak apabila dia mencapai target KKM. Cara mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi. Ada beberapa hal. Yang pertama itu observasi kelas. Mengunjungi kelas secara rutin. Kepala sekolah dapat langsung mengamati perubahan dalam praktik mengajar guru seperti penggunaan metode baru, penggunaan TIK, atau pengolahan kelas yang lebih efektif. Membuat catatan observasi. Catatan observasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan positif yang areanya masih perlu ditingkatkan. Yang berikut wawancara dengan guru, mendengarkan perspektif guru. Wawancara ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana guru merasakan dampak dari pengembangan kompetensi terhadap praktik mereka. Mengidentifikasi tantangan dan kendala. Guru dapat berbagi tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan perubahan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran ketika ada mengalami kendala, itu ketum wajib saling bertukar pikiran, saling bisa memberikan masukan demi untuk sebuah perubahan. Analisis produk guru. Ada 2 poin. Yang pertama, menilai rencana pembelajaran. Ada bahan ajarnya dan penilaian. Kepala sekolah dapat menganalisis produk-produk guru untuk melihat sejauh mana para guru telah mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru
ke dalam praktek mereka. Yang kedua, membandingkan produk sebelum dan sesudah pengembangan. Perbandingan ini dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kualitas produk guru. Artinya, pada saat produk pembelajaran terjadi dan ujungnya ada pada proses asesmen, yang pertama misalnya formatif 1 lalu formatif kedua, Bapak Ibu dapat membandingkan apakah ada peningkatan ataukah statis ataukah ada penurunan. Disitulah terjadi. Yang keempat, survei kepuasan siswa. Mengukur proses persepsi siswa. Survei ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa merasa pembelajaran itu lebih menarik bagi mereka, lebih relevan, lebih efektif setelah guru mengikuti program pengembangan. Jadi survei ini bisa dalam bentuk kotak saran, tapi saya mengajak supaya jangan dalam bentuk kotak saran, bikin dalam bentuk kelompok, dalam bentuk amplop. Di amplop kita membagikan kertas buat anak, kertas kosong, dia menulis apa saja yang dia mau tulis tentang kita, lalu dia masukkan sampai kita kumpulkan di depan. Di situ kita bisa membaca setiap anak dengan mereka punya penilaian khusus untuk kita. Yang berikut, analisis data hasil belajar siswa. Membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah. Data hasil belajar dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan prestasi siswa setelah perubahan dalam praktek mengajar guru yang tadi saya sampaikan. Mengidentifikasi pola. Analisis ini, data ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pola hubungan antara perubahan praktek guru dan hasil belajar. Fokus grup dengan guru. Memfasilitasi diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk berbagi pengalaman, ide, tantangan yang mereka hadapi. Mengidentifikasi tema. Kepala sekolah dapat mengidentifikasi tema umum yang muncul dalam diskusi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak pengembangan kompetensi. Ada indikator perubahan positif. Ada beberapa indikator seperti peningkatan variasi metode pembelajaran. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan materi pelajaran. Jadi kalau saat itu materi pelajaran yang dibawakan, kalau metodenya harus diskusi ya diskusi, kalau tanya jawab ya tanya jawab. Jangan terlalu keseringan untuk metode ceramah, harus ada variasi sehingga siswa itu dia tidak jenuh dengan apa yang kita bawakan. Peningkatan penggunaan TIK. Guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Peningkatan keterlibatan siswa. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan menunjukkan minat yang lebih besar terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa pada berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan kepuasan guru. Guru merasa lebih percaya diri dan puas dengan pekerjaan mereka. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan setelah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi. Kepala sekolah dapat mengambil langkah-langkah seperti memberikan umpan balik kepada guru, memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada guru berdasarkan hasil eksplorasi, merencanakan program pengembangan selanjutnya sesuai program pengembangan dan kebutuhan guru berdasarkan hasil evaluasi, membagikan praktek terbaik, sebarkan praktek yang terbaik yang ditemukan melalui eksplorasi kepada seluruh guru, meningkatkan dukungan kepada guru,
Berikanlah dukungan yang berkelanjutan kepada guru dalam menerapkan perubahan. Kesimpulan, refleksi mendalam merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses refleksi ini dengan mengatasi berbagai kendala yang mungkin saja bisa terjadi atau muncul. Kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif atau aman bagi pertumbuhan profesional para guru. Intinya, dengan melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, dalam memberikan dukungan yang tepat, maka kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif, mendukung di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik atau efisien. Dengan melakukan eksplorasi secara sistematis dan berkelanjutan, maka kepala sekolah dapat memastikan bahwa program pengembangan kompetensi guru dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian progres kerja kepala sekolah pada PNM. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.